Lolo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Walaupun kita tahu bahwa situasi perekonomian akan makin memburuk, tapi tetap kita harus melihara harapan bahwa besok akan lebih baik lagi. Tapi itu nggak bisa datang dengan sendiri begitu saja ya. Kita harus terus speak up, harus berjuang dengan cara kita masing-masing memperbaiki bangsa ini. Oke, saya ajak Anda kembali bincang dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini Mahkamah Kehormatan Dewan itu baru saja menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota fraksi PDIP Julius Setiarto karena unggahannya di media sosial soal Parcok. Ini artinya Partai Coklat yang kita tahu maksudnya adalah Polri. PDIP belakangan ini sangat keras menyoroti soal peran Parcok nih dalam pilkada, dan bahkan PDIP itu sampai mengusulkan agar Polri itu dikembalikan ke bawah TNI atau Mendagri. Saya kira keseriusan PDIP untuk mempersoalkan kecurangan dalam pemilu dan pilkada kemarin akan berlanjut, dan percakapan-percakapan publik mulai memasuki satu ujian apakah polisi yang disebut Partai Coklat oleh PDIP itu bertanggung jawab terhadap hasil pemilu yang bersih, atau justru hasil pemilu itu jadi tidak bersih karena ada Partai Coklat ini. Walaupun itu memerlukan semacam pembuktian atau dalil baru untuk diperlihatkan pada publik, tetapi kondisi umum masyarakat kita melihat memang ada masalah dengan kepolisian tuh. Seri kekerasan yang masih dipraktekkan, lalu perselisihan yang tidak menghasilkan semacam kepastian hukum dalam dugaan-dugaan kecurangan di pilkada, itu semua akan berlanjut, dan saya kira sudah masuk pada suatu tahap untuk mulai menghitung apakah polisi di dalam ungkapan hari-hari ini dikembalikan pada militer atau langsung di bawah presiden atau bahkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini sebagai wacana untuk mulai menghitung secara tertib apa sebetulnya fungsi kepolisian di dalam sebuah negara demokrasi. Kita mulai melihat bahwa PDIP akan sangat serius untuk membuka percakapan ini, bukan sekedar karena PDIP merasa dia dicurangi oleh aktivitas aparat, tetapi juga satu upaya baru untuk menilai apakah lembaga ini, kepolisian itu, menghasilkan semacam penghargaan publik atau justru lembaga ini sedang mengalami kedangkalan atau pendangkalan, kan itu intinya tuh. Jadi di dalam konteks persaingan wacana tentang kedudukan Polri nanti di dalam aturan bernegara atau dalam rumusan undang-undang, itu perlu percakapan yang betul-betul akademis. Nah, kita atau saya merasa bahwa soal ini mesti dibuka di dalam wacana baru supaya dia tidak sekedar jadi isu dari PDIP. PDIP memulai isu itu karena ada masalah dengan pilkada, tetapi sebagai bangsa yang menghendaki adanya semacam civilian value atau the supremacy of civilian value dalam politik, itu kita mau hitung ke depan. Gunanya apa kalau kepolisian ditaruh di bawah militer? Gunanya apa kalau kepolisian ditaruh di bawah presiden? Efeknya apa kalau kepolisian diwilayahkan ke dalam wilayah pemerintahan dalam negeri? Itu masalahnya. Ribut-ribut soal posisi Polri yang sekarang ini ditarik-tarik ke wilayah politik itu mengingatkan kita pada posisi TNI atau ABRI pada masa Orde Baru. Bagaimana kita sesungguhnya harus menempatkan kembali posisi Polri itu pada tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi negara. Mereka ini kan posisinya harus imparsial dan ini lembaga sipil. Tapi karena kepentingan politik, para politisi, khususnya kalau kemarin itu di era pemerintahnya Pak Jokowi itu, ya ini menarik mereka ke dalam wilayah politik ya, dengan imbalan privilege kepada mereka yang seperti dulu ini dinikmati oleh TNI pada masa Pak Harto. Jadi saya kira posisinya seperti itu, tapi karena polisi ini kan dia institusi sipil yang sampai ke daerah-daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi pengaruhnya jauh lebih dalam dibandingkan TNI di masa Orde Baru. Sebaiknya kita harus mulai dengan filosofi dasar, atau bukan sebaiknya, seharusnya kita pahami dulu filosofi dasar dari institusi yang namanya kepolisian. Polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai
Jadi senjata itu dimaksudkan untuk menghasilkan ketertiban justru. Karena kalau dia tidak dipersenjatai, maka dia tidak ada semacam kedudukan diskretif untuk mengambil tindakan. Jadi itu dulu soalnya. Nah, seringkali disalahpahami seolah-olah pemerintahan sipil militer itu adalah soal apakah dia orang sipil atau orang militer. Padahal sebetulnya prinsip dalam demokrasi bukan yang disebut keunggulan sipil, tetapi keunggulan nilai-nilai sipil. Itu dasarnya tuh. Bukan civilian supremacy, tetapi the supremacy of civilian value. Jadi yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai-nilai sipil. Nah, kalau dalam keadaan damai, nilai sipil itu harus dipatuhi oleh semua warga negara, mau polisi, mau tentara, itu nilai sipilnya yang berlaku itu. Jadi kalau misalnya militer dalam keadaan damai melanggar lampu lalu lintas, itu artinya dia melanggar aturan masyarakat sipil, maka dia harus kena sanksi kan. Jadi itu dasarnya. Dan pendasaran itu yang memungkinkan kita paham bahwa demokrasi hanya bisa diaktifkan kalau kita peka terhadap civilian value itu, nilai-nilai kesipilan, yaitu tanpa kekerasan, yaitu argumentasi harus didahulukan, bahwa hukum itu dimengerti sebagai upaya untuk menghasilkan kesetaraan, kan semua itu yang kita sebut civilian value itu, nilai-nilai sipil. Nah, di dalam kondisi itu masyarakat diasuh dengan satu prinsip bahwa kehidupan kesetaraan di depan hukum itu memungkinkan setiap orang mengakses. Jadi kalau polisi kita tempatkan di dalam wilayah itu, maka polisi akan dianggap sebagai membantu supaya hak-hak dasar masyarakat sipil itu tidak saling diganggu atau tidak terganggu justru oleh lembaga yang lain, tidak terganggu oleh mereka yang punya kuasa, mereka yang punya modal kapital yang kuat, mereka yang memanfaatkan hierarki kebudayaan untuk mendominasi masyarakat yang lain. Jadi ketertiban sipil itu datang dari rasionalitas bahwa kehidupan demokrasi itu hanya bisa tumbuh kalau ada kesetaraan di antara warga negara dalam segala hal. Itu jaminan ketertiban sosial itulah yang menjadi fungsi dari kepolisian. Banyak yang menentang usulan PDIP itu untuk mengembalikan kepolisian di bawah TNI atau Mendagri. Ya saya kira kalau di bawah TNI itu setback ya. Tapi kalau Mendagri ini menarik untuk kita diskusikan ya. Semua fraksi di DPR kecuali PDIP itu langsung menolak. Saya juga amati banyak sekali pengamat ini ya. Saya pikir soal ini harus kita diskusikan dengan kepala dingin, jangan emosional, tapi juga jangan ada modus-modus kepentingan politik di dalamnya. Ini betul-betul harus clear kita bicara soal ini. Ini soal kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara, dan kita juga bicara soal kepentingan institusi Polri yang harus kita jaga. Ya tentu kita bisa bikin banyak studi komparasi dengan kehidupan demokrasi misalnya di Prancis atau di Amerika dalam kaitannya dengan kedudukan polisi kan. Jadi polisi bisa di Amerika mungkin dia hanya sebagai patroli dan menganggap bahwa kalau ada sesuatu yang menimbulkan keributan atau ketidaktertiban ya ada tindakan penangkapan, tetapi soal pemeriksaan itu bukan fungsi dari polisi. Di Prancis mungkin fungsi polisi itu lebih sebagai jaksa itu. Dan karena itu ada bagian yang di bawah Kementerian Dalam Negeri misalnya di Amerika, tapi ada di bawah kejaksaan di Prancis misalnya. Tetapi sekali lagi itu semua bertumpu pada prinsip bahwa polisi itu berfungsi untuk menghasilkan nilai-nilai sipil, menjaga nilai-nilai sipil. Jadi tetap ada batasnya, itu menjaga nilai-nilai sipil. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu dipakai di Indonesia itu dengan mudah bisa kita percakapkan secara akademis. Tetapi yang lebih mendesak hari ini adalah menentukan apakah pembicaraan tentang kedudukan kepolisian itu harus dihasilkan melalui undang-undang atau sebetulnya yang sedang terjadi adalah semacam ketidakpercayaan publik terhadap lembaga itu, terhadap lembaga kepolisian. Dan kalau kita baca misalnya banyak temuan riset bahwa perangai kepolisian itu terlalu banyak mengandalkan kekerasan. Prinsip humanity, prinsip
solidaritas sosial itu kurang diperhatikan, apalagi di dalam pilkada hari ini kan. Jadi tumpukan masalah itulah yang kemudian membuat teman-teman di PDIP mengambil langkah yang radikal, yaitu menuntut supaya kepolisian itu betul-betul dibawahkan saja pada presiden atau bahkan pada menteri dalam negeri. Jadi ini adalah cara yang paling bagus atau momen yang paling bagus untuk mulai mendefinisikan dengan diskusi akademis tentang apa yang dimaksud dan apa yang diperlukan supaya kepolisian itu kembali pada marwah dia, yaitu sebagai sahabat masyarakat sipil. Itu dasarnya tuh. Nah, kita mau coba membaca itu sebagai peluang supaya ada wacana yang diucapkan dan tidak melebar kemana-mana, tetapi dalam upaya untuk mengembalikan nobility dari kepolisian. Sama seperti orang pepatah di Inggris bahwa lebih baik nggak ada perdana menteri daripada nggak ada polisi, Scotland Yard misalnya kan. Nah, itu artinya ada kepercayaan tinggi sekali bahwa polisi bisa menyelesaikan banyak hal, bahkan perselisihan publik itu tanpa harus berupaya untuk pergi ke pengadilan. Jadi polisi dengan watak yang bijak itulah yang diinginkan oleh percakapan masyarakat hari-hari ini dalam bentuk kritik terhadap penampilan yang seringkali terlihat arogan dari pihak kepolisian. Kalau posisi Anda sendiri bagaimana Bung Rocky mencermati dialektika ini soal kepolisian ini? Ya, saya sendiri berkecenderungan menganggap bahwa karena kepolisian itu menyangkut urusan keamanan dan rasa aman dalam negeri, maka ya masuk akal atau logis kalau dia ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kan itu simpel saja logikanya. Demi efektivitas kegiatan sehari-hari kepolisian, yaitu mengasuh ketertiban dalam negeri, maka dia harus ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita bisa coba misalnya Jakarta misalnya. Kan Jakarta masyarakat sipilnya itu sangat peka dan sudah cukup terdidik untuk mulai memberi kritik pada perilaku polisi itu. Jadi coba misalnya kita mulai dengan semacam pilot project bahwa mungkin 2 tahun ini bahwa kepolisian itu diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tetapi dengan asumsi bahwa Menteri Dalam Negerinya punya kapasitas atau pengetahuan yang luas tentang humanitas, punya pengetahuan yang luas tentang cara memerintah, punya pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek penggunaan kekerasan. Jadi seorang Menteri Dalam Negeri memang harus, ya mungkin dalam ideal hari-hari ini Pak Tito tuh yang paham tentang apa itu wilayah kekerasan, apa itu wilayah perdamaian, apa itu wilayah hubungan internasional, karena akan ada semacam jaringan kepolisian yang bisa dipakai justru untuk membackup kepolisian atau etika kepolisian Indonesia. Jadi itu harus ada seseorang yang mampu dihormati karena punya pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola sistem ketertiban publik hari-hari ini kan. Karena demokrasi di Jakarta misalnya itu sangat tinggi ya. Kita bisa mulai dengan contoh itu misalnya, sehingga Kapolda Jakarta itu ada contoh pertama misalnya bahwa dia mengerti tentang rasionalitas solidaritas sebagai dasar pertama untuk memimpin Jakarta dalam soal ketertiban dan soal kesetaraan masyarakat sipil. Nah, ini model yang mudah sekali kita coba, sehingga satu waktu mungkin kita akan katakan bahwa oke, kita sekarang punya kepolisian yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang menteri yang paham tentang aspek-aspek kekerasan dan aspek-aspek ketertiban, juga aspek-aspek kesetaraan, aspek-aspek humanitas. Itu aja intinya. Dan Jakarta mungkin juga akan dilihat sebagai Kapolda pertama yang diasuh langsung oleh Menteri Dalam Negeri, dan terlihat di situ bahwa kepolisian sudah menumbuhkan secara maksimal apa yang kita sebut sebagai the supremacy of civilian value. Salam akal sehat. Sekali lagi ini adalah proposal untuk percakapan akademis. Salam akal sehat.